ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim sambil sedikit meningkatkan ilmu kita dengan kajian-kajian yang pada saat ini kita laksanakan kajian rutin Rabu malam Kamis di awal minggu bulan Juli 2024. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam mencari ilmu pengetahuan itu akan senantiasa mendapatkan satu balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan untuk menuju tempat ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Itulah harapan dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang mungkin juga pernah didengar dan nanti materinya juga mungkin pernah disampaikan, tapi supaya lebih memantapkan, mari kita kaji bersama-sama, yaitu macam-macam buah iman. Ya. Iman itu apa? Mahwal iman. Ya. Iman itu secara lughah adalah at-tasdiq, artinya keyakinan mutlak. Jadi kalau kita iman kepada Allah, berarti keyakinan kita mutlak terhadap Allah akan segala yang dimiliki oleh Allah, mulai kekuasaannya, sifatnya, dan apa itu macam-macam nama yang tercantum dalam Asmaul Husna. Kemudian setelah istilah yaitu iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan awil qalb. Iman menurut istilah itu adalah qaulun bil lisan, dikatakan dalam lisan. Ya. Kemudian wa tasdiqu bil jinan atau bil qalbi, yaitu ditakkidkan, diyakini dengan hati, wa amal bil arkan, dan dilaksanakan, dikerjakan dengan seluruh anggota badan. Jadi lisan mengucapkan, hati meneguhkan, meyakinkan, kemudian apa itu seluruh anggota badan ini melaksanakan apa yang diucapkan dan diyakini oleh hati. Itu adalah hakikat daripada iman. Kemudian iman itu mempunyai bermacam-macam buah atau hikmah. Di antaranya yang pertama, mendapat perwalian dari Allah, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu akan senantiasa dilindungi oleh Allah, akan senantiasa dikawal oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Tetapi sebaliknya, orang yang kafir
itu tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Justru dia akan dikawal atau dibimbing oleh tauhid, oleh setan. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah akan senantiasa melindungi orang-orang yang beriman. Dia, Allah, akan mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan-kegelapan atau kekafiran kepada cahaya, yaitu pada iman. Kemudian orang kafir, wa amalani kafaru auliya'ul tauhid. Adapun orang yang kafir itu akan dilindungi, dibimbing oleh setan. Jadi sebaliknya kalau orang beriman dibimbing oleh Allah, tapi kalau orang kafir itu akan dibimbing oleh setan tauhid. Ini perbedaannya. Jadi kalau iman kita mantap, keyakinan kita betul-betul mantap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan perlindungan kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua, mendapat kemenangan, yaitu berupa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebuah pemberian yang tiada tandingannya, yang sangat besar, yang sangat agung. Kenapa? Kemenangan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Rahmat dan rahim Allah itu hanya diberikan pada orang-orang yang beriman. Pertolongan dan sebagainya hanya diberikan pada orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ta'allal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbaru dzalika wal fawzul adzim. Ayat ini ada kata-kata wa ridwanun min Allah akbar. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apa janjinya? Akan diberi surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dijadikan tempat-tempat yang baik di surga Aden. Wa ridwanun minallah akbar, dan ridho Allah itu adalah yang paling besar. Dzalika wal fawzul adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Jadi orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah itu adalah orang yang betul-betul mendapatkan anugerah yang besar, keberuntungan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita senantiasa untuk berusaha bagaimana supaya iman kita mantap, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan ridho dari segala apa yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semua amal kita, ibadah kita, ya, sholat kita dan sebagainya, amal soleh kita dasari dengan iman, maka itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi kalau tanpa dasar iman, maka tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang beriman akan diselamatkan dari mara bahaya. Jadi kan dengan iman, Allah akan menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Bahkan Allah juga akan menyelamatkan orang-orang yang beriman pada Allah dari berbagai macam kesulitan dan beban yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari. Allah berfirman, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu
Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi dengan iman yang mantap pada Allah, maka kita insya Allah akan mendapatkan satu perlindungan dari Allah dan diselamatkan dari segala macam bahaya yang akan menimpa pada diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang beriman, iman itu akan bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang beriman dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti akan mendapatkan kehidupan yang sangat bagus. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah menyatakan surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal soleh, melakukan amal kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan iman. Artinya apa? Kalau amal soleh itu didasari dengan iman, maka dijanjikan Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami akan membalas semua apa yang dilakukan lebih baik dari apa yang dilakukan. Jadi balasan Allah terhadap amal kita itu jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Satu contoh misalnya yang terkenal di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menyatakan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini satu contoh. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu buah, satu biji, kemudian tumbuh mempunyai 7 tangkai dan tiap tangkai mempunyai 100 buah. Jadi asalnya 1 ya, jadi 700. Artinya apa? Balasan Allah yang diberikan kepada orang yang beramal itu jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang diberikan, yang dilakukan. Jadi hanya menanam 1 biji, tapi tumbuh jadi berapa? 700 buah. Artinya lipatan amal kita dilipatkan oleh Allah sebanyak 700 kali lipatan. Jadi ini bukti bahwa Allah betul-betul memperhatikan amal-amal kita yang kita lakukan dan dibalas dengan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi ini adalah buah dari iman yang betul-betul akan menjanjikan pada diri kita untuk diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, iman akan bisa membuahkan hidayah kepada Shiratal Mustaqim. Jadi orang yang beriman ini akan ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang lurus dan benar. Jadi selalu dibimbing oleh Allah bagaimana supaya orang benar tetap berada pada jalannya, jalan yang lurus dan benar.
Di dalam firman-Nya surat Yunus ayat 9 Allah berfirman, Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah atau Tuhan mereka, Allah akan berikan petunjuk pada mereka dengan iman mereka itu, dan akan memberikan balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini buah daripada iman yang kita miliki akan bisa mendapatkan satu petunjuk dari Allah yang selalu berada pada jalan yang lurus dan benar. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 juga disebutkan, Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka pasti kami akan tunjukkan kepada mereka pada jalan-jalan kami. Jalan kami, jalan Allah itu adalah jalan yang lurus dan benar. Karena itu pada saat kita sholat, kita selalu mohon pada Allah. Pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, di situ ada kata-kata doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus dan benar. Nah, kemudian di dalam surat Al-Ankabut itu, kalau ada orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, artinya mengikuti seluruh apa yang dituntunkan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan syariat-syariat Allah yang lain, maka dia akan selalu diberikan petunjuk untuk berada di jalannya, yaitu jalan yang lurus dan benar. Nah, itu buah yang kelima daripada buah iman. Kemudian yang keenam, ada ayat yang lain disebutkan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Orang yang beriman, hatinya akan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang beriman, maka hatinya akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Hati ini penting diisi dengan petunjuk Allah. Kenapa? Karena hati ini adalah sumber atau pokok daripada perbuatan kita. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Ala inna fil jasati mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada satu gumpal daging. Insyaallah soluka sairu jasati. Apabila segumpal daging ini baik, kata Allah, kata Rasul, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Jadi kalau hatinya baik, matanya juga baik, telinganya baik, ya, tangannya juga baik, kakinya juga baik. Artinya untuk berbuat kebaikan. Tetapi wa'in fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, maka kata Rasul, fasada sa'iru jasadi, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wa'yal qalbu. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Maka manakala hati itu tidak ada hidayah di dalamnya, maka akan memerintahkan seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat kemungkaran dan kemadharatan. Tetapi kalau dipenuhi dengan hidayah Allah, maka akan selalu memerintahkan ibadah yang ma'ruf, yang baik. Nah, ini hidayah dari Allah untuk hati itu sangat diperlukan. Karena itu kita harus selalu berdoa pada Allah
supaya kita senantiasa diberikan petunjuk untuk hati kita, sehingga kita akan senantiasa didorong oleh hati itu untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keenam, iman akan bisa memangkas keraguan dan syubhat. Keberadaan iman dalam diri seseorang akan bisa memangkas, akan bisa menghilangkan, menghapus segala bentuk keraguan dan syubhat yang senantiasa berada di dalam tubuh kita. Jadi kalau iman kita kuat, keraguan itu akan hilang. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak pernah ragu lagi. Ini kalau iman kita itu kuat, maka tidak terjadi satu sikap pada diri kita yang menunjukkan keraguan terhadap sesuatu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Da' ma yuribuka ala ma la yuribuka." Tinggalkan apa-apa yang meragukan untukmu menuju kepada apa-apa yang tidak meragukan. Jadi kalau orang beriman suatu saat pernah ragu-ragu, dalam kondisi ragu-ragu terhadap sesuatu amalan, apakah amalan ini baik atau buruk, amalan ini bagaimana, nah, itu kita tinggalkan. Kita harus jenakan dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Misalnya sholat kita, apakah sholat kita ini diterima oleh Allah tidak? Kita tidak usah ragu. Sepanjang apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah satu amalan yang akan diterima oleh Allah. Karena itu kita hilangkan keraguan itu, sehingga kita tidak menjadi manusia yang ragu lagi di dalam menyikapi amalan-amalan yang ada pada diri kita. Itu buah iman yang keenam. Kemudian yang ketujuh, orang yang beriman atau iman itu bisa mendatangkan rezeki yang baik. Jadi iman yang kuat, iman yang baik, iman yang teguh itu akan bisa mendatangkan berkah ya, dan rezeki dari Allah yang diberikan kepada kita untuk supaya kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya, kata Allah, penduduk satu desa, satu wilayah, satu negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti akan kami bukakan bagi mereka barokah, rezeki yang besar, minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari langit berupa hujan, akan menumbuhkan semua, menyuburkan tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia di bumi, sehingga disebut dalam itu barokatim minas sama'i wal ardh, rezeki yang datang, yang timbul dari langit dan bumi. Syaratnya kalau kita betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kadang-kadang orang yang beriman, yang bertakwa ini kadang-kadang akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Ya. Jadi
Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar yang terbaik dan diberikan rezeki yang tidak pernah tahu dari mana arahnya. Nah, kadang-kadang ini yang kita tidak menyangka. Ada rezeki tiba-tiba, tak ada anaknya yang datang kemudian membawa uang diberikan kepada kita orang tua. Itu kadang-kadang kita tidak menyangka, tidak pernah mengira kalau anak kita akan memberi atau orang lain atau dari mana saja yang kadang-kadang. Nah, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian itu. Maka kalau ada orang yang sering mendapatkan rezeki yang tidak tersangka-sangka, itu tandanya dia beriman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, orang yang beriman atau iman itu akan bisa mendapatkan pertolongan dari musuh. Jadi kalau kita satu saat mendapatkan musuh atau apapun yang akan bisa mencelakai kita, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah ragu. Kalau kita iman, kita pasrahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala, keamanan kita sehingga kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 47, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, kami berkewajiban. Jadi seakan Allah itu mewajibkan dirinya untuk selalu melindungi orang-orang yang beriman, untuk selalu memberikan pertolongan pada orang yang beriman. Nah, Allah saja begitu. Maka kita harus juga menolong pada Allah. Apa ya pertolongan kita pada Allah? Yaitu menegakkan agamanya, syariatnya. Kita diperintah sholat, kita harus wajib sholat. Allah saja mempunyai kewajiban untuk menolong kita. Maka kita juga harus mempunyai kewajiban untuk menolong Allah, yaitu dengan menjalankan syariat-syariatnya. Sholat, kalau kita wajibkan sholat, harus kita lakukan, wajib kita lakukan, dan lain sebagainya. Itu tandanya iman. Jadi kalau tidak ada iman, maka kita tidak akan merasa ada kewajiban pada Allah, sebagaimana Allah mempunyai kewajiban kepada kita untuk menolong kita. Nah, itu buah iman yang ke-8. Yang ke-9, iman bisa menimbulkan atau menjadikan kita apabila meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi kalau iman kita kuat, selalu ingat pada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, setiap harinya di dalam hidup ini dengan ikhlas karena Allah, maka nanti mati kita akan berada dalam kematian yang husnul khotimah. Kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik, mengakhiri hidup kita dengan kondisi yang baik. Kita sering bertahmid, bertahlil pada Allah, maka itu jaminannya kita akan dapatkan kehidupan yang baik. Di samping itu nanti kita akan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau iman kita kuat, maka kita akan mendapatkan kondisi pada saat kita meninggal itu dalam kondisi husnul khotimah. Dan itu harapan semua orang. Ya. Kenapa? Meskipun kadang-kadang kita, Islam kita sudah bagus. Ya. Kita berusaha menjadi orang Islam sepanjang umur kita. Tetapi kadang-kadang pada akhir hayatnya, kita tidak bisa menjadi manusia yang kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Sampai-sampai pada saat sakaratul maut dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah saja sulit.
itu adalah tanda bahwa orang itu kembali pada Allah, tidak berada dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena mungkin di samping dia melaksanakan syariat Allah, tapi banyak dosa yang dilakukan, banyak kekafiran-kafiran yang dilakukan kepada Allah. Karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, ya, ayat ini didahului dengan ayat yang ke-31, jannatu adin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika zillahul muttaqin. Surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang beriman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai tajri dan anhar lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka ada banyak persediaan yang dikehendaki oleh penghuni surga itu. Apa saja, buah-buahan dan macam-macam. Kadzalika yazilahul muttaqin. Yang demikian itu adalah sebagai balasan yang diberikan Allah pada orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian diteruskan ayat itu, alladzina tata'afahumul malaikatu thayyibin. Orang yang beriman dan takwa itu akan dimatikan oleh Allah, oleh malaikat. Jadi waktu dicabut malaikat roh kita itu dalam kondisi yang baik. Ya. Kalau Rasulullah pada itu sudah mengatakan sakitna sakaratul maut, sehingga beliau mengatakan jangan sampai sakitnya sakaratul maut itu dialami oleh umat saya, cukup saya sendiri. Mudah-mudahan kita di dalam hidup ini mengakhiri hidup kita dalam kondisi yang betul-betul baik, yaitu dimatikan oleh Allah pada saat dicabut nyawa kita oleh malaikat dalam kondisi yang baik. Yaquluna salamun alaikum. Kemudian para malaikat itu mengatakan salamun alaikum, kedamaian atas kalian semuanya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga karena apa yang telah kamu kerjakan, yang telah kamu lakukan. Ya. Jadi kita beramal yang baik dengan dasar iman itu akan membawa diri kita untuk menjadi manusia yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu marilah kita senantiasa berusaha bagaimana iman kita ini iman yang kuat, yang bisa memancarkan amal-amal kebaikan sehingga akan membawa diri kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Kemudian yang ke-10, dimudahkan dalam proses hisab. Orang yang imannya betul-betul nanti pada hari kiamat akan dimudahkan oleh Allah dalam proses hisabnya, sehingga pada saat kita berada di tempat-tempat perhitungan itu akan mendapatkan catatan amal kita dari tangan kanan kita. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, yaitu kitab catatan amal-amal itu dari sebelah kanannya, dari sisi kanan, maka dia akan diberikan dengan pemeriksaan yang mudah, akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, tidak sulit. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ya. Jadi kalau kita betul-betul iman kita kuat,
selalu zikir pada Allah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah, maka catatan amal kita nanti akan diberikan oleh Allah melalui sisi kanan. Tapi kalau ada orang yang diberikan catatan kitabnya di sisi kiri, maka dia akan mengalami kesusahan. Ada seterusnya ayat ini ya, di dalam surat Al-Insyiqaq itu menjelaskan itu. Jadi kalau orang yang diberikan amal sisi kanan, dia akan dimudahkan pemeriksaannya, tapi kalau di sisi kirinya akan dipersulit. Nah, itu kelebihan kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ke-10. Kemudian yang ke-11, iman akan bisa mendapatkan tamkin dan istikhlaf di bumi. Tamkin itu apa? Yaitu pengukuhan. Istikhlaf itu adalah jabatan. Jadi kalau dalam ayat ada khalifah, ya, istikhlaf. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat 65. Allah berfirman, wa tallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum bil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum, akan diberikan, akan dijadikan mereka berkuasa di muka bumi, diberikan kedudukan di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Jadi semakin kuat melaksanakan syariat agama. Jadi diteguhkan bagaimana supaya dalam melaksanakan agama itu betul-betul kuat. Sehingga dengan itu maka Allah berikan tamkin dan istikhlaf di bumi. Diberikan keteguhan di dalam melaksanakan syariat agama dan diberikan kekuasaan di bumi. Memang kita diciptakan Allah itu salah satu misinya adalah untuk menjadi khalifah. Ya, meskipun waktu itu para malaikat protes. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah itu sebenarnya misi utama adalah untuk menjadi penguasa di bumi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di bumi, yaitu manusia. Maka langsung qalu, mereka para malaikat berkata, atas alufiya mayyubsidu biha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan, menjadikan di bumi itu orang-orang yang selalu menumpahkan darah dan selalu bermusuhan. Wa nahnu nuqaddis lak. Sedangkan kami ini selalu mensucikan kamu. Wa nahnu bihamdika wa nuqaddis lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu belum tahu. Jadi malaikat itu protes.
Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti di bumi terjadi pertumpahan darah di antara manusia. Memang betul terjadi. Diawali dengan pada saat Qabil dan Habil. Ya, kalau kita baca kisahnya itu panjang. Qabil dan Habil itu terjadi pembunuhan pertama adalah Qabil membunuh Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena Qabil tidak terima. Ya. Dilahirkan oleh Hawa itu bersama Ikrimah yang cantik, sedangkan Habil dengan Buddha yang jelek. Tapi Qabil harus kawin dengan Buddha yang jelek itu, sedangkan Habil harus kawin dengan Ikrimah yang cantik itu. Dia tidak terima. Sudah disuruh korban, yang diterima korbannya Habil, karena tahu gak korbannya yang diterima adalah korbannya Habil, maka Qabil membunuh Habil. Pembunuhan pertama terjadi adalah pada saat Qabil membunuh Habil, yaitu putra Nabi Adam. Ini sinyalemen malaikat itu terjadi saat ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, iman akan selalu diliputi dengan cahaya yang menerangi kepada jalan menuju kepada surga. Jadi orang yang beriman ini akan selalu mendapatkan penerangan atau jalan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 12, Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Kata Allah dalam firman ini, pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, sedang cahaya mereka bersinar ke hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi orang yang beriman ini akan selalu disinari dengan cahaya yang baik untuk menuju kepada surga Allah SWT. Artinya apa? Orang yang beriman ini akan dibimbing oleh Allah untuk selalu beramal, melakukan amalan-amalan yang bisa membawa dirinya menuju ke surga. Ya. Terutama adalah amal soleh. Amal soleh itu macam-macam. Ya. Karena itu kalau kita ingin iman kita terpupuk dengan baik, maka tindak lanjuti iman kita dengan amal soleh, sehingga iman dan amal soleh itu selalu bergandengan dalam berbagai ayat. Kenapa? Iman tanpa amal soleh itu akan mudah pudar. Amal soleh tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam berbagai ayat iman dan amal soleh selalu bergandengan, ya, selalu bergandengan. Seperti kalau aqimu sholah wa atu zakat, sholah dan zakat itu selalu bergandengan. Kenapa? Sholat itu adalah untuk membentuk soleh individu, zakat untuk membentuk manusia soleh sosial. Allah menghendaki kesolehan individu dan kesolehan sosial. Demikian juga iman dan amal soleh bergandengan. Karena apa? Orang yang beriman tanpa didukung dengan amal soleh, imannya akan mudah hilang. Amal soleh tanpa dasar iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu iman dan amal soleh merupakan satu amalan yang sangat berharga bagi kita untuk menjadikan diri kita bahagia, hidup kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan keamanan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah. Di akhirat kita akan
menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 12 buah iman dari berbagai macam buah iman yang kami sampaikan ini bisa kita sikapi dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita akan menjadi manusia yang bahagia hidup kita di dunia maupun akhirat. Terima kasih. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.